pesantren adalah tempat untuk menuntut ilmu-ilmu agama, sekaligus membentuk karakter berakhlakul mulia. Nah, hari ini saya berada di Pondok Pesantren Wali Songo di Sukajadi, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Ikuti perjalanan ini pesantrenku bersama Davika TV. Pemirsa Davika TV, ini pesantrenku hadir dari Pondok Pesantren Wali Songo di Sukajadi, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo. Beliau adalah Gus Saikhul Ulum Syuhada atau akrab disapa Gus Ulum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, jelang Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 nanti. Gimana Gus persiapannya? Alhamdulillah, teman-teman santri insya Allah akan melaksanakan upacara pengibaran bendera yang insya Allah di sini sebagai tuan rumah dari Kementerian Agama dan insya Allah juga langsung dipimpin oleh Pak Bupati. Langsung Bupati yang hadir? Iya, betul. Insya Allah besok. Bicara pondok Gus, Baik. boleh tahu Pondok Wali Songo ini berdiri awalnya tahun berapa sampai hari ini? Pesantren Wali Songo kalau dihitung jumlah umur hari ini sudah masuk ke 39 tahun tepatnya Mas. Iya. Jadi berdiri terhitung dari 1986, di mana pada saat itu Mbah Yai Imam Syuhada datang ke Provinsi Lampung dari tahun 83, yang kemudian di Lampung menikah dengan ibu yang asli putri dari kampung sini di tahun 86, dan di saat itulah diproklamirkan sebagai awal mula berdirinya pesantren Wali Songo gitu. Nah, sampai hari ini Gus, berapa jumlah santri yang ada di pondok? Alhamdulillah hari ini yang mukim di pesantren baik dari setingkat PAUD, kemudian madrasah ibtidaiyah ataupun setingkat SD, kemudian MTS dan MA, bahkan ada yang ini Mas, yang kuliah. Jadi mereka kuliahnya ke Metro, ke Universitas Ma'arif Lampung Metro, tapi mereka tinggal di sini. Oh, iya. Tetap nyantri? Nyantri, tidak hanya di S1 saja, bahkan sudah ada yang sampai selesai di S3-nya, doktoralnya. Tapi mereka awalnya memang santri? Iya, dari MTS-nya sudah di sini, dari setingkat SMP-nya di sini. Nah, jumlah keseluruhan insya Allah sampai hari ini sudah ada sekitar 1.300-an anak. 1.300 anak. Iya, alhamdulillah. Mengurus banyak santri, Gus. Iya. Ya. Nah, bagaimana Gus? Santri-santri yang ada di sini dalam pola pendidikannya, dalam arti bagaimana mereka bisa betah nyantri di sini sampai sudah kuliah pun masih nyantri di sini gitu. Oke. Jadi memang pesantren itu unik, Mas. Jadi pesantren itu unik karena kenapa saya katakan unik? Seperti yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, bahkan membuat pesantren sendiri pun itu tidak ada niatan untuk membuat pesantren kan. Jadi pesantren itu berdiri berawal dari seorang guru yang datang dari Pulau Jawa untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Yang pertamanya datang dari Jawa, Mbah Yai Syuhada itu niatnya untuk bekerja. Bahkan dulu pekerjaan beliau cukup kasar. Pekerjaan beliau itu pada zaman itu mencari kelapa, keliling dengan bersepeda, kemudian pakai
apa namanya ya, kalau bahasa Jawanya obrok Mas. Obrok Sampai ya. sekarang masih. Masih ya. Dibikinkanlah pondokan-pondokan kecil yang kemudian mereka tempat tinggal dan kemudian mengabarkan kepada saudara-saudara yang lainnya di tempat jauh dan sampai di Tulang Bawang. Bahkan hari ini santri yang di Wali Songo itu yang terjauh dari Aceh. Dari Aceh. Iya, dulu ada namanya Mas Ramadan itu dari Aceh yang punya saudara di Tegenenang. Nah, si Mas Ramadan itu sekarang tinggal di Aceh sampai anaknya, ponakannya semuanya dikirimnya ke sini. Iya, jadi begitulah dulu awal daripada pesantren di Wali Songo yang kemudian dibuatkan lembaga formal untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan para wali santri yang kemudian ya seperti yang dilihat hari ini. Jadi mulai jenjang dari SD atau PAUD sampai ke tingkat SMA 1.300 anak itu ya semuanya tinggal di sini. Iya betul. Alhamdulillah. Nah, Gus, kalau bicara apa namanya soal pendidikan, Betul. identikan pondok hanya ngaji saja gitu ya. Setelah selesai mereka menjadi guru ngaji saja. Wah, iya menarik ini. Bagaimana itu Gus menyikapi atau mungkin di pondok ini sendiri itu semuanya stigma itu tidak ada gitu. Betul. Bisa dikatakan kalau dikatakan ngaji terus memang ya bisa dikatakan betul karena di dalam setiap proses anak di pesantren itu tujuannya ngaji. Tarbiyah itu adalah ngaji itu adalah tarbiyah. Maka dalam proses apapun di pesantren itu yang ngaji. Dan bahkan mohon maaf nih, yang hari ini katanya viral ada anak-anak santri bawa semen untuk ngikut bantuin bangun pesantren, itu juga salah satunya proses ngaji. Iya, karena dari berawal seperti itu yang kemudian mereka terbiasa dengan mengabdikan diri di masyarakat, akhirnya ketika ada kegiatan apapun di kalangan masyarakat mereka itu terbiasa gitu. Nah, adapun toh fasilitas yang diberikan di pesantren untuk mencukupi kebutuhan anak-anak di luar daripada kegiatan mengaji itu sebenarnya ya banyak, seperti halnya teman-teman di pesantren kita sediakan fasilitas biovlog di mana mereka diajarkan oleh Dinas Perikanan untuk menanam lele. Nah, lele itu yang kemudian ketika sudah hasil mereka jualnya ke dapur umum. Yang dapur umum itu kebutuhan satu harinya Mas, itu bisa sampai hampir 2 kintal. Hampir 3 kintal malahan karena satu kali masak itu 1,2 kuintal. Maka dalam 1 bulan itu 7 ton, kebutuhan makanan di lingkungan pesantren itu ya cukup besar. Nah di situ apa yang dibutuhkan oleh pesantren itu adalah dari anak-anak itu tadi. Nah, jadi dari di pondok ini diajarkan juga untuk bagaimana cara mereka wirausaha. Di depan ada namanya Cafe Mart. Cafe Mart itu adalah usaha retail pesantren. Yang di dalamnya yang bekerja itu semuanya santri. Kebutuhannya apa? Mereka adalah anak yang memang kemampuannya di masyarakat di kampung mungkin masih minim. Akhirnya kita bantu untuk pembiayaan bulanannya. Lah, dia diminta untuk membantu berjualan di situ. Lah kemudian kenapa kok teman-teman harus seperti itu? Loh, mohon maaf Mas, di pesantren itu dunia pendidikan yang paling ekonomis. Di pesantren ini untuk tempat tinggal, kemudian pendidikan semuanya per bulan 100.000 saja. Hanya 100.000 saja. Dia harus tinggal di sini, kebutuhan listrik kita cukupi, kamar dicukupi. Termasuk mereka bisa nyambi kerja. Kalau kerja tidak sih. Tetap mereka hanya diperbantukan pada saat ya jadi gini. Mereka itu bekerja itu sifatnya dibelajari agar mereka terbiasa untuk nanti ketika di rumah nih loh kamu mempunyai kreativitas ya seperti halnya anak SMK lah. Anak SMK ketika kita
harus tuntut mereka di laboratorium mereka, apa enggak itu juga bekerja? Kan tetap bekerja. Hanya tujuannya adalah untuk mendidik mereka agar kreatif nanti pada saat sudah di rumah. Nah di sini juga seperti itu, banyak sekali unit-unitnya. Yang kemudian disitulah ketertarikan daripada wali santri, outputnya. Setelah mereka dari pesantren, ternyata anak-anak itu tidak hanya ngaji saja ya. Oh, mengoperasikan tentang cashless di dunia retail bisa. Membuat barcode. Nah, kita itu di apa namanya Cafe Mart, nanti jenengan boleh, kita semua boleh lihat-lihat di Cafe Mart, itu bisa pakai barcode, kemudian pakai coding dan lain sebagainya. Itu semua mereka bikin sendiri. Gitu. Jadi mereka ketika nanti di rumah kok mau bikin usaha retail, itu juga mereka bisa. Sudah dapat ilmunya. Udah dapat ilmunya. Jadi apa yang hari ini berkembang di dunia luar, kita berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan itu. Nah, seperti halnya juga kebutuhan dari konveksi. Teman-teman kalau kebutuhan konveksinya itu kurang, sebagian kita buatkan, kita belikan mesin jahit, kita panggilkan pelatih, mereka yang melatih anak-anak santri kita, kemudian membuatkan pakaian-pakaiannya. Luar biasa. Iya, jadi gitu. Nah, kita masih akan terus berbincang, Gus, Siap. ya. Namun setelah yang satu ini, Terima tetap kasih. di ini pesantrenku. Para santri sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, kita bagi siswa Kanawa. Baik, dan alma mater Konsumen Masih di ini pesantrenku, masih bersama Gus Ulum. Gus Ulum, cukup Siap. menarik perbincangan kita. Nah, kalau kita bicara bagaimana keseharian dari para santri di sini, Gus, boleh diceritakan kepada pemirsa Davika TV, Gus? Oke, jadi di pesantren itu kegiatannya Mas hampir 1 kali 24 jam. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau dunia lain mengatakan full day school, di sini full day and night school. Luar biasa ya. Full day aja sudah capek ya, Gus, Iya, ya? itu full Ini day and night. Tapi di dalam keseharian yang penuh dengan pendidikan tersebut, santri itu tidak ada pagar, tidak ada paksaan, tidak ada keharusan untuk tetap di sini, mau pulang ya monggo, mereka tetap aja tinggal. Mereka dibangunkan dari pukul 4 pagi. 4 pagi mereka untuk menyiapkan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh mereka kemudian mengaji Quran, sebagian mengaji kitab kuning. Yang kedua, setelah itu mereka sarapan pagi. Jadi dapur umum itu jam 2:30 sudah mulai masak, jam 7 itu sudah ready di kamarnya masing-masing, yang kemudian mereka sarapan pagi. Setelah sarapan jam 7:15 mereka sudah harus masuk di kelas untuk mengaji Al-Quran lagi. Jadi kalau pagi subuh itu mereka tadarus saja, membaca masing-masing, tapi kalau di jam
7.15 mereka sudah berada di kelas sekolahnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan Madrasah Murattil Al-Quran. Mereka untuk setoran kepada para guru-gurunya sampai jam 8.30. Nah, 8.30 baru guru-guru sekolah masuk yang pelajaran IPA, kimia, geografi, fisika, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu semuanya di jam 9.30 sampai pukul 14.30. Yang di jam-jam tersebut sela-sela istirahatnya juga diisi dengan sholat berjamaah zuhur, gitu, sholat berjamaah zuhur. Ya, kemudian jam 14.30 istirahat, jam 15 sholat asar, terus mereka setelah asar yang mau main bola boleh main bola. Dipersilakan. Iya, Hobi masing-masing. sesuai hobi masing-masing. Kemudian sampai menjelang maghrib kumpul. Setelah maghrib sekolah lagi, sekolah lagi. Namanya madrasah diniyah. Nah, disitulah anak-anak diajarkan tentang tata tertib wudhu dengan baik, sholat dengan baik, berpuasa, zakat, menikah, dan lain sebagainya. Itu pelajarannya sekolahnya di malam hari itu. Ya, sampai pukul 20.30. Nah, setelah itu ada kegiatan dai-daiyah. Nah, itu setiap anak di setiap kamar asramanya itu nanti ditampilkan di depan teman-temannya untuk belajar berdai. Ya, ya biar menghilangkan apa namanya nervous di depan teman-teman, membiasakan karakter dan lain sebagainya. Dai, kemudian nanti setiap minggu mereka dilatih. Ketika dalam akhir bulan mereka diadu satu dengan yang lainnya. Jadi ada kompetisinya. Ada kompetisinya satu dengan yang lain. Yang itulah yang kemudian menjadikan anak-anak santri ketika di masyarakat itu lebih tampil berani. Yes. Karena memang setiap minggu mereka diajarkan untuk itu. Percaya diri, Betul. tampil di muka umum ya. Itu di malam minggu. Kalau malam Kamis mereka diajarkan untuk membaca barzanji. Barzanji itu qasidah-qasidah yang biasanya kalau kita baca biasanya pas lahiran, Mas. Nah, kalau lahiran kan itu berjanjian itu. Nah, itu kita baca setiap malam Kamis untuk mendidik anak-anak. Mungkin di kampungnya nanti yang nggak ada yang bisa mimpin, mereka sudah bisa mimpin. Gitu. Malam Jumat mereka harus belajar memimpin tahlil. Mau tidak mau kan, karena orang tua kita itu mengajarkan kita bagaimana mendoakan orang yang sudah meninggal. Lah, agar tradisi itu tetap bisa berjalan dengan baik, maka di sini anak-anak dilatih untuk itu sampai nanti pukul 22.15, 22.30 lah. Setelah itu mereka istirahat. Nanti pada tengah malam jam 1.30 sholat malam. Iya, sholat malam. Itu waktunya. Tapi alhamdulillah, yaitu tadi. Karena terbiasa. Karena sudah terbiasa, mereka tidak ada yang berpikir untuk setelah ini main gadget, mau nonton TV atau apa, nggak ada. Mainannya ya kumpul ngaji bareng. Jadi kumpul ngaji barengnya itu menjadi fun, menjadi seneng. Akhirnya ya biasa saja. Iya, betul. Iya. Luar biasa ya, Gus ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, Gus, bagaimana dengan adat atau mungkin ada istiadat yang ada di pondok sendiri, termasuk mungkin cara bersalaman, cara menghargai kiai atau guru itu bagaimana kalau di pondok? Pesantren itu secara umum seperti yang didawuhkan dalam satu kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu bisa membawa sebuah hukum, tradisi itu bisa membuat sebuah hukum, sehingga di dalam pesantren itu sudah sangat terbiasa ketika ada tradisi sekitar yang memang itu sudah baik, maka yang kemudian diterapkan untuk bagian rangkaian daripada pelajaran agama. Seperti halnya contoh ketika anak itu bersalaman harus mencium tangan. Itu tidak hanya dalam ranah agama saja diajarkan, ranah budaya kita saja kuat untuk itu. Betul. Bagaimana kita berjalan di depan orang yang lebih tua, memberikan sesuatu, tidak kemudian kepala kita sebagai anak lebih tinggi daripada kepala orang tua kita. Nah, itu sangat diterapkan di dalam pesantren. Maka
ketika apa namanya anak-anak di dalam pesantren itu ya secara otomatis karena kultur yang sudah terbangun di dalam pesantren turun temurunnya sudah seperti itu, akhirnya anak baru masuk secara otomatis mengikuti apa yang menjadi tren dan tradisinya. Ketemu orang tua langsung salaman bolak-balik dan lain sebagainya, itu menjadi kebanggaan. Ya Allah, anak saya sudah baik sekarang, karena memang itulah akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu anak, tapi kalau sama orang tua apa Pak, kan mestinya orang tua juga sakit hati Mas. Tapi ketika anak di rumah walaupun toh mungkin dia tidak terlalu pinter karena mungkin penangkapan dalam sisi intelektualnya kurang, tapi dia mempunyai akhlak yang baik, ternyata orang tua itu bangga dan bahagia itu. Nah, maka tradisi di pesantren kami di Wali Songo itu ya seperti halnya pesantren yang lain, pokoknya ya dengan di depan orang tua jangan sampai lebih tinggi gitu. Bagaimana pondok mengajarkan akhlak yang mulia terhadap yang lebih tua ya. Ya betul, karena ya Kanjeng Nabi sendiri sudah menekankan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya saya itu diutus untuk hadir di muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Itu Jadi yang paling sebenarnya utama. Adab itu sangat penting ya Gus Paling ya. penting Ya. di antara yang lain. Jadi memang ketika ada santri yang salim, yang jalan lebih rendah daripada gurunya itu Ya. memang sudah menjadi apa? Ada filosofinya. Iya, betul. Betul. Karena ya itu tadi agar posisi anak itu bagaimana di dalam akhlak harus lebih rendah daripada yang lebih tua, baik kepada guru, orang tua ataupun orang yang lebih tua siapapun itu. Oke, Gitu. luar biasa. Nah, Gus, Iya. balik lagi ke jelang Hari Santri Iya, betul. Nasional. Tanggal 22 Oktober. Bagaimana Gus, menurut Gus sendiri peran para santri dalam perjuangan untuk Indonesia ini? Baik. Resolusi jihad 22 Oktober pada saat itu adalah merupakan sebuah perintah yang kemudian muncul bahasa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka membela tanah air itu adalah termasuk bagian dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi garis besar. Itu yang menjadi garis besar santri. Maka yang kemudian ketika santri itu harus rela bekerja di masyarakat untuk memperbaiki karakteristik anak-anak yang tidak mampu tetap ditampung dan lain sebagainya. Ya mohon maaf, di pesantren ini itu ada 1.300 anak yang berbayar itu 900, sisa dari itu adalah subsidi silang ataupun juga dibantu oleh pesantren. Lah maksudnya kenapa? Mereka walaupun tidak berbayar sama sekali harus tetap di pondok, karena ketika mereka baik bisa memperbaiki lingkungan mereka, itu adalah merupakan pahala dari kita. Nah, sehingga mereka di masyarakat menjadi baik dan mungkin mempunyai pola pikir yang sama, tidak segala sesuatunya terhitung dari sisi material saja. Lah maka dari situlah yang kemudian peran penting seorang santri. Karena mohon maaf, mungkin ketika di dunia lembaga yang lain di luar santri cukup sedikit yang kemudian ketika dokter dengan sukarela setelah lulus kedokterannya mungkin mohon maaf akhirnya tanpa berbayar sama sekali, mungkin ada tapi tidak banyak. Tapi kalau seorang santri lulus dari pesantren, mereka sudah manfaat menjadikan orang baik banyak, sedikit pun tidak pernah berharap dengan keikhlasannya untuk timbal balik secara materi. Itu Luar biasa. Nah, Gus, terakhir Gus, bagaimana himbauan atau mungkin saran atau mungkin ajakan untuk para orang tua dan santri sendiri yang ingin mondok khususnya di Wali Songo itu sendiri, Gus? Boleh diinformasikan kepada pemirsa Davika TV, Gus? Ya, kalau mondok itu seperti orang berobat, Mas.
Jadi orang berobat itu cocok-cocokan. Kadang-kadang ada yang berobat itu di dokter nggak sembuh-sembuh karena sugestinya, yakinnya di tempatnya Pak Mantri itu bisa sembuh. Ternyata seolah-olah si Pak Mantri itu lebih hebat daripada sang dokter. Lah pesantren itu seperti itu. Tidak harus di Wali Songo, dimanapun berada hari ini untuk menjadikan karakteristik anak bisa menjadi lebih baik adalah bagaimana solahul ibn li solahil ab wal jar. Kebaikan seorang anak adalah kebaikan orang tua dan lingkungan. Ada yang orang tuanya baik tapi lingkungannya tidak baik, ternyata membentuk anaknya tidak baik. Ada yang memang lingkungannya sudah baik, orang tuanya juga tidak baik, ia menjadikan anak tidak baik. Nah, kunci utamanya di situ. Maka hari ini ketika anak kita harus berada di pesantren adalah mencampurkan mereka dengan lingkungan yang baik agar menjadikan karakter anak kita menjadi lebih baik. Maka itu saya kira sudah mendekati kewajiban karena lingkungan kita hari ini sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menjadikan lebih baik. Nah, itu mungkin di situ, Mas. Jadi bagaimana anak kita berada di dalam lingkungan yang baik agar terbentuk karakter yang baik. Baik, Gus. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Wali Songo Amin. dan para santrinya Amin, keluar amin. nanti bisa menjadi anak-anak berprestasi yang memang siap untuk ada di tengah-tengah masyarakat. Amin, amin, amin. Terima kasih Davika TV Terima sudah kasih, Gus. berkunjung ke Wali Songo. Iya. Dan pemirsa Davika TV itu dia bincang-bincang kita dengan pondok pesantren atau pengasuh dari pondok pesantren Wali Songo, Gus Ulum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Paling tidak Anda perlu ketahui bahwa jangan ragu untuk memondokkan anak Anda di pondok-pondok pilihan Anda sesuai dengan karakter dari putra-putri Anda, dan jangan ragu bahwa pondok pesantren memiliki nilai jual yang luar biasa. Saya Wiwan, terima kasih.
Saya di sini bernama Evita Dewi Safina. Saya berasal dari Lampung Selatan, Jati Agung. Kalau saya Mevita Sifatur Rahma, asalnya dari Kalianda, Lampung Selatan. Tiga tahun, berjalan 4 tahun. 3 tahun, berjalan 4 tahun, sama. Lebih kebanyakan ngajinya, terus ya sekolah, kegiatan-kegiatan di asrama juga. Dari bangun tidur, bersih-bersih, terus sholat subuh. Habis sholat subuh itu yang baca Al-Quran ada, terus yang murojaah ada, terus siap-siap untuk pergi sekolah, terus sekolah, pulang sekolah sekitar jam 2, istirahat sebentar, terus menjalani tiket, terus sholat asar. Habis sholat asar ya bersih-bersih lingkungan pondok, terus tasrifan. Habis tasrifan sholat maghrib, pada sholat maghrib madrasah diniyah. Habis madrasah diniyah sholat isya. Habis sholat isya kadang muhadharah, kadang al-barzanji. Setelah itu kadang yasinan. Setelah itu baru free. Dah. Bisa ningkatin bakat di sini, terus banyak berkomunikasi sama teman yang lebih luas. Pemirsa Afrika TV, adab dan ilmu harus berjalan seiring sejalan. Dan hal tersebut bisa didapatkan di pondok-pondok pesantren. Jadi jangan ragu untuk memondokkan putra-putri Anda di pondok pesantren, karena ketika adab dan ilmu dijadikan satu, maka menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang luar biasa hebat. Dari Pondok Pesantren Wali Songo, Sukajadi, Bumi Ratu Nuban, saya Biwan Suwardi, sampai di sini, ini pesantrenku.